tokoh-tokoh kita di masa lampau yang dibaalwikan, tetapi pihak Rabithah Alawiyah nampaknya diem-diem baik. Saya, apa yang disampaikan oleh Bang Haji Oma adalah satu analisa. Apa tujuan makam palsu ini? Ternyata untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia. Lihat, ini pendatang dari Yaman telah menguasai Indonesia sejak lama. Habib ternyata menguasai Indonesia secara akidah, secara ekonomi, bahkan secara politik. Kalau ada tokoh yang dibaalwikan dan itu mencuat menjadi isu nasional, mestinya kan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arasbilan Channel. Terima kasih atas respon positif Anda. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dalam kesempatan kali ini, saudara-saudaraku sekalian, saya akan melanjutkan atau mengelaborasi dari penyampaian kami 2 edisi yang lalu ya, berkenaan dengan banyaknya tokoh-tokoh kita di masa lampau yang dibaalwikan, tetapi pihak Rabithah Alawiyah nampaknya diem-diem baik. Dan kami akan elaborasi dengan pandangan Bang Haji Oma atau Raden Haji Oma Irama dalam satu ceramahnya yang antara lain menyampaikan, apa tujuan makam palsu ini? Ternyata untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia. Lihat, ini pendatang dari Yaman telah menguasai Indonesia sejak lama. Habib semuanya wali. Mereka mengklaim sejarah NU itu didirikan oleh Ba'alawi. Mereka mengklaim sejarah Wali Songo itu adalah habaib Ba'alawi, padahal jauh panggang dari api. Dan mereka mengklaim pahlawan-pahlawan nasional adalah habaib. Di Ponorogo itu Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Cidijiro Habib. Akhirnya apa? Dia berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik Aulia Tarim. Masya Allah, saya sebagai Muslim dan bangsa Indonesia tergetar hati saya. Tidak ikhlas kalau kita mau dijajah oleh bangsa Yaman. Inilah yang membuat saya harus bersikap, harus bicara di podcast saya dan di mana-mana bahwa hakul yakin mereka bukan turunan Nabi. Tujuannya ternyata menguasai Indonesia secara akidah, secara ekonomi, bahkan secara politik. Yang satu lagi tukang memprovokasi, asah parangmu, asah aritmu, kita perang. Yang perang siapa? Nah, dari ceramah Bang Haji ini ada yang berpandangan bahwa Bang Haji telah memfitnah. Bang Haji telah menuduh kaum Ba'alwi melakukan seperti apa yang telah disampaikan oleh Bang Haji. Padahal menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh Bang Haji Oma adalah satu analisa. Sebab begini ya, kita berbicara, kita coba menganalisis data dan menganalisa secara logika bahwa kaum Ba'alwi memiliki organisasi yang memayungi, yang diantara tugasnya adalah berkenaan dengan pernasaban mereka, ketersambungan silsilah mereka. Maka mestinya jikalau ada tokoh yang dibaalwikan dan itu mencuat menjadi isu nasional, mestinya kan dilihat. Seperti yang pernah kami katakan. Kalau ternyata tidak, maka tugas dari Ba'alwi, dari Rabithah Alawiyah sampaikan klarifikasi bahwa tokoh ini, bin ini memang iya, tetapi yang bin ini tidak ada kaitannya dengan nama ini. Atau dalam bentuk apapun, artinya turut serta meluruskan, bukan malah didiamkan. Dari sepanjang pengetahuan kami belum ada pelurusan berkenaan dengan tokoh-tokoh yang dibaalwikan itu oleh pihak Rabithah Alawiyah. Dan banyak sekali kan. Contoh umpamanya seperti Sudjadin ada yang menyampaikan seperti itu. Kemudian yang juga viral Imam Bonjol, bahkan sekelas Profesor Quraish Shihab juga nampak mengiyakan bahwa Imam Bonjol itu adalah dari marga Shihab. Artinya Ba'alwi. Mestinya kalau tidak, klarifikasi sampaikan.
Karena apa? Pertama, kalau memang bukan, lalu didiamkan sementara Robitoh tahu bagaimana, kalau kita berbicara hukum ya, bagaimana hukumnya. Kalau berbicara secara konsekuensi ketugasan mereka dalam memurnikan silsilah leluhur mereka, ya, ini juga kan tercangkok-cangkok kepada yang lain. Secara analisis data dan analisis logika kan seperti itu ya. Yang pernah kami baca dan kami ulas juga adalah berkenaan dengan Aidit, DN Aidit. Padahal ayah DN Aidit ini seorang amtenar, juga seorang anggota dewan, yang pastinya ayahan dari DN Aidit ini tidak terlalu susah kita untuk mencari datanya. Akan ketemu siapa nama aslinya, siapa anaknya, dan apa tugasnya. Malah tentang DN Aidit yang merupakan gembong partai terlarang di negeri ini yang diklarifikasi bahwa Aidit di sini benar adalah marga dari Mbah Alwi, tetapi bukan marga ayah dari DN ini, kan dari Dipa Nusantara, tetapi adalah marga dari kakek tirinya. Nah, untuk hal ini nanti Anda bisa menyaksikan secara utuh dalam tayangan kami, dan insya Allah akan kami taruh di kolom deskripsi. Nah, berkenaan dengan Aidit atau DN Aidit yang menurut keterangan dari keluarganya juga dielaborasi dengan data orang tuanya, itu jelas-jelas dia Mbah Alwi, tapi dikatakan bukan dalam maklumat yang disampaikan secara resmi oleh Robitoh Alawiyah. Bagaimana dengan yang lain? Yang jelas-jelas bukan menurut data bahwa tokoh ini tak ada sangkut pautnya dengan Mbah Alwi, tapi Mbah Alwi kan tetapi juga didiamkan. Maka dengan demikian, kembali kepada pandangan Bang Haji Oma, juga beberapa tokoh yang lain berpikiran yang sama, berasumsi yang sama bahwa pembiaran itu dikatakan disengaja. Untuk apa? Untuk mencitrakan diri bahwa mereka memiliki leluhur yang jadi pahlawan di negeri ini. Tujuan utamanya apa? Ya, kemungkinan besar seperti apa yang disampaikan oleh Bang Haji Oma. Nah, ini apabila ada dari kalangan Dzulkifli, Muhyiddin, atau mungkin dari Robitoh Alawiyah, saya yakin dari mereka pasti nyintai tayangan kami. Ini kami sampaikan apa adanya dan tanpa kebencian. Artinya, apabila yang saya katakan tadi itu dilakukan, kita akan hormatkan bahwa mereka benar-benar pertama menjaga kemurnian sejarah kaum mereka. Yang kedua juga turut serta memurnikan sejarah bangsa. Tapi nyatanya sampai hari ini kami belum mendapatkan informasinya. Mungkin sudah, tapi kami belum mendapatkan informasinya. Secara khusus, Kanjeng Raden Tumenggung Semudiningrat ini sangat viral beberapa tahun ini dan mencuat menjadi isu nasional. Tak sekalipun kami mendapatkan informasi dari Robitoh Alawiyah, benarkah Hasan bin Tohe yang bin Yahya ini memiliki nama alias KRT Semudiningrat yang merupakan menantu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini saya ambil contoh yang sering kami sampaikan dan sangat viral dalam beberapa tahun ini, hingga sejumlah tokoh turut berbicara, termasuk diantaranya sejarawan Profesor Peter Carey. Terkhusus untuk KRT Semudiningrat, kami tunggu tanggapan dari Robitoh Alawiyah. Benarkah KRT Semudiningrat ini adalah seorang bin Yahya? Kalau dari data-data yang kami telisik, dari apa yang disampaikan oleh keluarga besar, termasuk dari terah beliau yang memiliki kekancingan, yang sudah beberapa kali kami sampaikan di sini, tiada sangkut pautnya dengan Mbah Alwi. Lantas bagaimana Robitoh Alawiyah mendiamkan hal itu? Mohon masukannya dan mohon maaf kalau agak gegas. Sampai jumpa dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.